pagi, pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Aya Nufus. Dan saya Yasmina Tania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, sebuah rumah penjaga sekolah dan 2 ruangan di SDN 37 Pegambiran, Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan semi permanen milik penjaga sekolah yang berada di dalam lingkungan SDN 37 Pegambiran, Padang, Sumatera Barat. Tak hanya itu, api juga melalap sejumlah ruangan kelas di sekolah. Kebakaran membuat sejumlah warga panik dan berusaha mengevakuasi barang berharga. 4 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api dapat dipadamkan 45 menit kemudian. Diduga, kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik dari rumah milik penjaga sekolah yang pemiliknya sedang tidak berada di rumah. Dugaan sementara penyebabnya, Pak? Dugaan sementara belum diketahui. Tadi dari keterangan pemilik rumah katanya ada semacam ledakan Dari dalam bangunan ya? Nanti ada penyelidikan lebih lanjut dari pihak polisian. Ada korban? Akibat kejadian ini, 2 ruangan di gedung sekolah serta sebuah rumah milik penjaga sekolah ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 asrama pondok pesantren di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena saat kejadian para santri sedang belajar di kelas. Tiga ruangan asrama santri putra di Pondok Pesantren Rohainul Jannah, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin siang ludes terbakar. Para santri yang sedang belajar di dalam kelas terkejut karena baru mengetahui kejadian ini setelah api membesar. Petugas damkar yang tiba setengah jam usai kejadian hanya melakukan pendinginan karena bangunan yang terbuat dari kayu ini sudah tak lagi bersisa. Penyebab kebakaran kira-kira apa? Penyebab kebakaran sampai saat ini masih didalami oleh pihak yang berwajib, namun untuk kepastiannya kita tunggu saja. Kita kirimkan tadi 3 unit mobil dan juga personil baik dari Mako Panyabungan maupun dari Pos. Alhamdulillah semua terkendali berkat kerjasama kita dengan para santri yang ada di sini. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun penghuni asrama harus kehilangan barang-barang mereka karena ludes terbakar. Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan sambil menunggu perbaikan asrama yang terbakar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kerap bermain judi online, seorang istri tega menganiaya suaminya sendiri di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku nekat membakar suaminya di sebuah warung internet. Seorang wanita asal Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, wanita berusia 21 tahun ini telah membakar suaminya sendiri hingga tewas. Pelaku berhasil diamankan di salah satu rumah kerabatnya tanpa perlawanan demi saling perbuatannya. Pelaku kesal karena sang suami kerap bermain judi online. Peristiwa bermula saat pelaku menghampiri korban di salah satu warnet dan terlibat cekcok. Tak berselang lama, pelaku kembali dengan membawa bensin dan membakar korban. Pengunjung warnet pun kabur menyelamatkan diri. Sempat mendapatkan perawatan, korban akhirnya meninggal dunia dengan luka bakar serius. Informasi awal yang kita terima bahwa kronologisnya itu si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibakar. Selain kerap bermain judi online di warnet, duga pelaku kesal karena sang suami tidak memberikan nafkah untuk keluarga. Kini, kasus KDRT ini ditangani Satreskrim Kapolresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.
Anda kembali di News Pagi pemirsa, kita ke informasi mengenai pemilu. Jelang pencoblosan pemilu Pilpres 2024, puluhan titik tempat pemungutan suara di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terendam banjir. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, kawasan pemukiman dan tempat pemungutan suara juga terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat puluhan titik yang rencananya akan dijadikan tempat pemungutan suara di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terdampak banjir. Ada sebanyak 41 titik lokasi yang rencananya menjadi tempat pemungutan suara dari total 1.307 TPS yang berada di Kabupaten Tulang Bawang terendam banjir. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, saat ini pihaknya akan mengambil langkah untuk memindahkan lokasi TPS yang banjir ke lokasi yang tidak terdampak banjir. Sementara itu, kawasan pemukiman di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah masih tergenang banjir setinggi 50 cm sampai 1,5 meter. Mensikapi pelaksanaan pemilu serentak 2024, Bupati Demak, Aistiana, mendesak KPU untuk mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan pemilu di lokasi bencana banjir Karanganyar. Karena meluasnya banjir, sedikitnya 18 desa di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tergenang air. Banjir ada di beberapa titik dan tadi malam semakin luas lagi karena kiriman air dari atas ini yang tentunya tadi kita juga koordinasi KPU untuk dipersiapkan mungkin kejadian terburuk untuk memindahkan TPS yang sudah direncanakan oleh KPU. Sudah ini berkoordinasi, sudah bersurat resmi, bahkan kami sudah mengumpulkan para stakeholder, BPBD, Pemda, PPK, semuanya kita undang termasuk peserta pemilu, saksi pasangan calon, dan juga LODPD, dan kami mau bersepakat untuk melakukan pemilu pemungutan suara susulan. Hingga saat ini banjir masih merendam puluhan belasan ribu rumah di Kecamatan Karanganyar dan sebagian warga terpaksa mengungsi jauh dari rumahnya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Grobogan dilarikan ke beberapa fasilitas kesehatan diduga keracunan. Para petugas TPST tersebut alami mual, muntah, diare, dan panas tinggi usai menyantap nasi kotak saat apel persiapan pemilu. Puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS sekecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah dan beberapa keluarga diantaranya adalah anak-anak Minggu malam dilarikan ke beberapa klinik kesehatan dan puskesmas karena mengalami gejala mual, muntah, dan demam tinggi. Diduga mereka mengalami keracunan setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan oleh pengawas pada kegiatan apel kedua siaga pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pengawas Pemilu Grobogan, Jawa Tengah, ada sebanyak 65 orang yang mengalami keracunan. Di antaranya adalah 59 anggota pengawas TPS, 6 orang keluarga, dan 4 diantaranya adalah anak-anak. Hingga saat ini ada 4 korban, 1 diantaranya dewasa dan 3 anak-anak masih menjalani perawatan di klinik dan puskesmas. Itu habis makan katanya itu Pak, nggak makan yang lainnya enggak. Terus ajar jam 3 udah mulai perutnya sakit, terus ke belakang. Terus habis itu kan mandi, acara disajih kan jam 6.30 ya. Itu mandi, habis mandi langsung sarapan juga sudah, tapi cuma nasi sedikit gitu. Terus ke sanggih, sampai sanggih itu istirahat sebentar, acara mau dimulai malah muntah di situ, lemas di situ. Memang pasien kemarin ada yang kesini 1, anaknya posisinya lemas, lampu matanya sudah cekung, sudah putih. Kemudian saya sarankan untuk ke IGD, keluarganya punya BPJS yang bisa digunakan. Menurut polisi, penyebab petugas PTPS dan keluarga mengalami mual, muntah, diare, dan demam bukan disebabkan keracunan makanan nasi kotak, namun faktor lain yang masih diperiksa. Sementara Badan Pengawas Pemilu Grobogan berjanji akan bertanggung jawab atas musibah ini dan kini masih menunggu hasil lab dari tim medis. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sampang harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan logistik pemilu 2024. Sementara KPU Kota Waringin tetap bekerja meski hujan deras melanda.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Jawa Timur melakukan pendistribusian logistik ke sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Pengiriman logistik dilakukan tidak hanya menggunakan roda 4, tapi juga menggunakan perahu. Sebab Kabupaten Sampang memiliki desa yang berada di pulau kecil. Dalam pendistribusian ke desa seberang pulau ini, KPU menyewa 3 perahu nelayan yang biasa digunakan masyarakat mengangkut barang bawaan. Untuk menjaga keamanan logistik pemilu, kotak suara-suara dan bilik suara dibungkus plastik. Pengiriman logistik pemilu ke pulau sengaja dilakukan untuk hindari cuaca buruk. Sementara itu, meski di tengah guyuran hujan, petugas dari KPU Kabupaten Kota Waringin Timur terus bekerja bersama aparat TNI Polri untuk mendistribusikan logistik pemilu. Kecamatan Pulau Hanaut adalah salah satu wilayah pesisir yang pendistribusian logistik pemilu harus melalui jalur sungai dan menggunakan perahu motor. KPU Kota Waringin Timur terus melakukan pendistribusian logistik pemilu ke seluruh kecamatan. Diharapkan selama pendistribusian ini tidak mengalami kendala yang berarti dan bisa tepat waktu. Unjuk rasa digelar di depan gedung DPR menuntut penindakan nepotisme yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Informasi selengkapnya akan kami berikan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, menciptakan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan damai, ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, selain menolak kampus dijadikan sebagai alat politik praktis, masa mahasiswa ini juga menolak rencana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Aksi unjuk rasa jelang hari pemungutan suara diawali masa mahasiswa dengan melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang tadi. Sembari berorasi dan membentangkan atribut aksi, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedamaian selama pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, massa juga menolak kampus dijadikan sebagai alat politik praktis, serta menolak rencana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak bekerja maksimal. Untuk pengawal pemilu biar damai, pertama kita menginginkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memperkeruh suasana pada pemilu 2024 kali ini. Menjaga pelaksanaan pemilu berjalan damai, aman, jujur, adil, dan rahasia. Mahasiswa akan melakukan pengawasan langsung di tiap-tiap TPS saat hari pemungutan suara 14 Februari nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR. Massa yang berkumpul menuntut penindakan terhadap korupsi, nepotisme, dan juga penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Ya, pemirsa, masyarakat yang mengaku dai petisi 100 berkumpul di depan gedung DPR pada Senin siang. Mereka menuntut Presiden Jokowi kembali kepada hakikat demokrasi. Mereka juga meminta para pejabat yang melakukan korupsi, nepotisme, dan juga penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh pejabat negara. Masyarakat juga meminta TNI dan Polri untuk menangkap provokator yang meresahkan masyarakat. Aksi Gejayan memanggil selamatkan demokrasi digelar di Yogyakarta. Pemirsa, titik kumpul aksi dilakukan di Bundaran UGM dan Long March yang ke perempatan Jalan Gejayan. Tapi kita belum menemukan apa itu demokrasi kawan semuanya. Jaringan masyarakat sipil di daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai. Aksi yang bertajuk Gejayan memanggil selamatkan demokrasi ini digelar di Yogyakarta. Aksi ini diikuti oleh jaringan gugat demokrasi yang terdiri dari beberapa lembaga dan aktivis Jogja.
yang berhimpun dalam forum Cikdi Tiro, Aliansi Rakyat Bergerak dan Gejayan Memanggil. Aksi mulai dilakukan dari kampus Universitas Islam Indonesia, kemudian menuju kantor PP Muhammadiyah dan bundaran UGM, lalu berakhir di Jalan Gejayan. Kegiatan ini digelar untuk mengkritik pemerintah dan menuntut ditegakkannya hukum demi kemajuan demokrasi terutama dalam pemilu 2024. Massa melayangkan 11 tuntutan untuk pemerintah di musim pemilu 2024 ini. Ya, pemirsa, film dokumenter Dirty Vote karya Dandi Dwi Laksono tidak bisa dicari di YouTube. Film ini diduga terkena shadow ban untuk menyembunyikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan platform. Film Dirty Vote ramai jadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Film dokumenter yang menyoroti pemilu 2024 ini tayang pada hari Minggu kemarin dan merajai jajaran trending topik di media sosial hari Senin. Namun banyak netizen yang melaporkan video ini hilang dari pencarian laman utama YouTube. Ketika memasukkan kata Dirty Vote, hasil pencarian menunjukkan video-video lain terkait film ini. Padahal akun YouTube Dirty Vote masuk dalam kategori trending content. Hilangnya Dirty Vote dari pencarian diduga karena terkena shadow ban untuk menyembunyikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan platform. Meski demikian, film dokumenter Dirty Vote tetap bisa diakses melalui tautan yang telah dibagikan, sedangkan akun YouTube Dirty Vote tetap bisa diakses dengan menyetel pencarian pada laman channel. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan keberatan dan menyebut fitnah kumpulan data dan paparan para pakar dalam film dokumenter explanatory Dirty Vote. Sementara tim pemenangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menilai paparan data dan temuan dalam film Dirty Vote valid dan bisa menjadi pendidikan politik. Film dokumenter explanatory Dirty Vote menjadi pembahasan di lini masa hingga menjadi trending topic. 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor dari film dokumenter ini, yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar, memaparkan kumpulan data dan temuan beragam dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun film yang dirilis 3 hari jelang pencoblosan pemilu justru dinilai tim kampanye Prabowo Gibran sebagai fitnah. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya, kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Sementara tim pemenangan Ganjar Mahfud mengapresiasi film dokumenter Dirty Vote sebagai film yang mampu memberi pendidikan politik. Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini, tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin Iwan Tarigan menilai paparan para pakar hukum tata negara dalam film Dirty Vote sesuai dengan fakta. Data yang terhimpun valid dan runut sehingga sulit dikatakan sebagai fitnah. Kurang dari 24 jam film dokumenter garapan Dandi Laksono melalui rumah produksi Watchdog ditonton lebih dari 1 juta kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, merespon film Dirty Vote, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan memperhatikan kritik terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024. Kiai Ma'ruf juga menekankan jangan sampai pemilu 2024 menimbulkan perpecahan di masyarakat. Tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu, saya kira. Ya, saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspon dengan baik pula. Barangkali itu. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan.
terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita atau juga karena adanya pemilu. Sementara itu pemirsa, 3 akademisi dan sutradara Dirty Vote dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sejumlah aktivis pemuda yang tergabung dalam DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia, Foxy, Senin kemarin mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk berkonsultasi dengan Bareskrim dalam melaporkan 3 akademisi dan sutradara Dirty Vote. 3 akademisi dan sutradara Dirty Vote diduga melanggar pasal 287 ayat 5 UU 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Cara yang keji, mereka melakukan pendiskreditan terhadap pemilu yang sah dengan mengembel-embeli sebagai akademisi. Ini salah. Dan yang kedua kepentingannya adalah kepentingan bagaimana ini supaya membuat masyarakat jadi ragu akan mengenai pemilu yang. Pemirsa, sejumlah warganet mempertanyakan keamanan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU yang kerap mengalami gangguan. Warganet meragukan transparansi dan juga keakuratan Sirekap dibandingkan sistem informasi perhitungan suara yang digunakan pada pemilu 2019 lalu. Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum menjadi perbincangan di media sosial platform X pada akhir pekan lalu. Beberapa warganet mengaku belum bisa mengakses Sirekap karena tidak bisa masuk. Warganet menduga aplikasi Sirekap rawan terjadi kecurangan. Selain itu, aplikasi Sirekap juga memiliki bug atau istilah untuk menggambarkan kecacatan di program komputer. Keandalan dan keamanan sistem KPU pun dipertanyakan. Warganet memberikan 78% respon negatif dan 22% sentimen positif terhadap sistem rekapitulasi milik KPU ini. Hal itu diungkap analis media sosial Don Emprit dari 3.105 percakapan publik di media sosial X pada 9 Februari 2024. Sejumlah cuitan menunjukkan kekhawatiran terkait transparansi dan keakuratan Sirekap dibanding Situng. Diketahui, Sirekap merupakan sistem perhitungan baru yang digunakan KPU. Sistem ini menggantikan sistem informasi penghitungan suara atau Situng yang digunakan pada 2019 lalu. Keinformasi lainnya, pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menggelar konferensi pers. TPN minta Bawaslu untuk mengusut semua pelanggaran pemilu, diantaranya penggunaan fasilitas negara dan ketidaknetralan aparat dan ASN. Rekan-rekan saya juga akan menambahkan, kami juga mencatat secara umum ya, adanya berbagai pelanggaran pemilu yang akan mempengaruhi preferensi orang dalam memilih. Nah, itu antara lain misalnya yang paling eksesif ya, yang paling besar ya, itu adalah penggunaan fasilitas negara dan penggunaan kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, salah satu kebijakan yang sering yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon adalah kebijakan bantuan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, membantah mempengaruhi pekerja migran untuk mencoblos salah satu pasangan Capres-Cawapres. Hal ini ditegaskan Beni untuk menanggapi hasil exit poll pemilu 2024 di luar negeri yang beredar di media sosial. Beni mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari tim pemenangan salah satu Capres-Cawapres. Namun Beni menyatakan dalam melakukan kerja politik, ia tidak menggunakan anggaran ataupun fasilitas negara. Beni menegaskan bahwa dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BP2MI berdasarkan aturan dan juga undang-undang yang berlaku.
Jika itu dituduhkan kepada saya sebagai bagian dari kerja-kerja politik saya, kemudian tuduhannya adalah abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan sebagai kepala BP2MI, menurut saya keliru. Pertanyaan sederhana begini, apakah PMI ini adalah orang-orang bodoh? Tidak. Mereka orang-orang cerdas yang memiliki keyakinan politik. Pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X maksud kami ini membenarkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun menurut Sri Sultan, ia hanya menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kediamannya di Keraton Kilen, Komplek Keraton Yogyakarta 28 Januari lalu. Namun hingga saat ini dirinya masih menunggu arahan Presiden. Sementara terkait permintaan pertemuan dua tokoh nasional tersebut, Sultan mengatakan bukan dari dirinya, melainkan datang dari Presiden Jokowi. Sultan pun tak akan bertanya kepada Presiden untuk memastikan kapan pertemuan tersebut berlangsung. Ya, berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah, kalau Presiden enggak, tolong buat saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Saya kan pasif. Ya pemirsa, para ulama se-Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta menyerukan kepada PBNU untuk istiqomah tidak mengikuti politik praktis. Seruan ini disampaikan di Pondok Pesantren Al-Godir, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dalam silaturahmi, para tokoh agama mengeluarkan 9 resolusi ulama. Di antaranya mengimbau kepada PBNU dan struktur di bawahnya agar istiqomah menegakkan semangat Khitan NU. Maksud kami HITA NU. Seruan ini disampaikan seiring munculnya kekhawatiran para ulama masa depan demokrasi, terutama adanya fenomena pelanggaran tatanan hukum di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pemirsa, warga Nadliyin diminta tidak takut apabila ada tekanan maupun intimidasi untuk memenangkan paslon tertentu. Saya kira orang bisa melihat jejak langkah hidupnya tidak pernah terlibat di dalam sebuah kesalahan pelanggaran atas sistem maupun undang-undang. Silakan paslon ada 3 yang memenuhi kriteria adil, hukum, tidak korupsi. Siapa? Mereka sudah tahu semua. Ya pemirsa, jika melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews. Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan pemilu di akun media sosial Anda, lalu tambahkan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official_iNewsTV. Dan pemirsa, Anda bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan adil. Pemilu sudah di depan mata. Indonesia, sudah siapkah Anda memilih presiden selanjutnya? Hajatan besar Indonesia ini akan menentukan masa depan bangsa hingga 5 tahun mendatang. Bukan hanya memilih presiden dan wakilnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kita juga akan menunjuk para wakil rakyat di parlemen, mulai dari anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Sayangnya, dalam penyelenggaraan pemilu, kita belum bisa bebas sepenuhnya dari berbagai kecurangan dan pelanggaran. Bahkan, di MK dan KPU, pelanggaran pun bisa terjadi. Nah, jika Anda melihat kecurangan dalam pemilu, ayo laporkan lewat Indonesia Memilih, sebuah ajakan untuk mengawal pemilu 2024 oleh iNews TV. Kamu bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jurdil dan bersih. Lalu bagaimana cara melaporkannya?
Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan di akun media sosial kamu. Kemudian gunakan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun medsos iNews TV di Instagram @official_iNewsTV dan akun X @official_iNews_ dan Facebook @official_iNews. Ayo laporkan kecurangan pemilu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, laba bersih 3,5 triliun rupiah diraih salah satu bank nasional sepanjang tahun 2023. Ya, laba bersih ini melonjak 14,94% secara tahunan pada tahun 2022. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk meraih laba bersih 3,5 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Laba bersih Bank Tabungan Negara tumbuh 14,94% secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 3,04 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga unit syariah Bank Tabungan Negara meningkat 8,7% year on year menjadi 349,93 triliun pada akhir 2023 dari periode akhir tahun 2022 sebesar 321,94 triliun rupiah. Sementara itu laba bersih BTN pada tahun 2023 tercatat menjadi 3,5 triliun rupiah atau naik 15% year on year, tumbuh dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,04 triliun. Dan rasio permodalan terutama kalau total CAR itu 20%, tapi yang paling menarik adalah kalau kita lihat CAR yang tier 1, udah menjadi 17,53%. Jadi perbaikan struktur permodalan juga menunjukkan kinerja yang baik. Sementara Direktur Finance PTN Nofri Irwani menyampaikan, target net interest margin Bank Tabungan Negara di tahun 2024 akan berada di kisaran 4%. Kita tahu semua bahwa tahun ini ekspektasinya market akan ada penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia, dan ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penurunan beban bunga BTN. Ya. Nah, dengan demikian target NIM kita di 2024 akan berada di kisaran 4%. Direktur Utama PTN juga menyampaikan transformasi bisnis perusahaan secara menyeluruh berdampak positif pada berbagai lini kinerja keuangan, baik dari laba, penyaluran kredit hingga perolehan dana pihak ketiga. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pembalap Indonesia Sean Gelael menargetkan dapat meningkatkan pencapaian gelar di ajang FIA World Endurance Championship 2024. Ya, tergabung dalam satu tim, Sean Gelael dan Valentino Rossi mendapat dukungan penuh dari perusahaan bahan bakar kelas dunia asal Indonesia. Pertamina kembali menunjukkan komitmen mendukung talenta olahraga nasional Sean Gelael dengan menjalin kerjasama global bersama W Racing Team dalam kejuaraan bergengsi dunia FIA World Endurance Championship 2024. Melalui produk unggulannya Pertamax Turbo, Pertamina akan mendukung penuh Sean Gelael dan tim WRT yang juga menaungi legenda balap internasional Valentino Rossi. Dengan dukungan Pertamax Turbo, Sean Gelael yakin ia dan tim WRT mampu mencetak prestasi lebih tinggi di kejuaraan mendatang. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Siva Siahaan mengungkapkan bahwa dukungan ini sekaligus menjadi upaya untuk memperkenalkan Pertamax Turbo sebagai bahan bakar kelas dunia. Global Partnership itu tidak hanya kita mensupport Sean, tapi justru juga produk-produk kita atau merek-merek kita ini disupport oleh Sean dan juga dalam hal ini Vale atau Valentino Rossi. Sehingga Global Partnership ini bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak.
Dan khusus untuk Pertamina sendiri, Pertamina merasa penting dan perlu untuk melakukan hal ini karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah statement untuk kesetaraan di mana aktivitas yang dilakukan oleh WRT atau W Racing Team ini merupakan satu upaya untuk menjadi yang terbaik dan itu sejalan dengan apa yang memang dicita-citakan oleh Pertamina. Terima kasih banyak Pertamina untuk terus dukungannya dan supportnya. Again, terima kasih ya, alhamdulillah juga dengan Pertamax Turbo visi misi juga sama untuk masuk ke Endurance Championship-nya yang untuk perlu ketahanan yang tinggi di dalam performance yang tinggi juga. Jadi ya untuk saya kalau untuk balapannya sendiri the target is always to remain the same. Kita juara kedua dunia 2 kali, jadi insya Allah tahun ini akhirnya bisa pecah telur lah, insya Allah. Bukan VIA World Endurance Championship 2024 dijadwalkan akan berlangsung di sirkuit Lusail, Qatar pada 2 Maret mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ilham Zakarsi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Aksi Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi digelar di Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan iNews pagi. Polisi ungkap kronologi kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara di Durensawit, Jakarta. Ya, korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam renang oleh tersangka Yuda Arfandi, kekasih Tamara. Membenamkan korban sebanyak 12 kali di kolam renang 1,5 meter. Dengan durasi berbeda-beda, tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban agar kuat di dalam air. Korban kemudian lemas dan tewas di tepi kolam saat berupaya diselamatkan. Sementara dari hasil autopsi, tidak ditemukan adanya kekerasan di tubuh korban. Korban meninggal akibat tenggelam, yakni terlalu banyak meminum air sehingga paru-paru korban mencair. Bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam. Namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, LSM Bidang Hak Asasi Manusia Imparsial membeberkan ratusan kasus dugaan kecurangan pemilu dengan mengerahkan aparatur negara di berbagai level. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencium rencana operasi kecurangan bermodus pemindahan suara untuk partai politik tertentu agar lolos ke parlemen.
Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia imparsial membeberkan temuan 121 kasus dugaan kecurangan pemilu selama masa penetapan Capres-Cawapres yakni 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024. Kecurangan diduga turut dilakukan aparatur negara di berbagai level. Nah, secara umum berdasarkan hasil pemantauan kawan-kawan, ya, dari kasus-kasus yang ditemukan, secara umum dapat dikatakan bahwa memang ada indikasi kuat, ya, dari kasus-kasus yang kita kumpulkan adanya penggunaan penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level. Jadi ada mobilisasi, ya, mobilisasi sumber daya negara, ya, sumber daya ini kan banyak, gitu ya, bisa orang, bisa anggaran, bisa kewenangan, ya, pengaruh, gitu ya, untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat yang secara kuantitatif, ya, 121 ini bisa jadi ini puncak gunung es, gitu kan, ibaratnya, gitu. Ini yang berhasil kita dokumentasikan. Bisa jadi, gitu ya, ada banyak kasus-kasus lain, gitu kan. Adapun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mencium adanya rencana operasi kecurangan pada pemilu 2024. Modusnya berupa pemindahan suara ke parpol tertentu yang dekat dengan penguasa agar lolos masuk parlemen. Hasto juga membeberkan waktu rawan kecurangan pada hari pencoblosan, yakni sekitar pukul 12 siang atau jelang TPS ditutup. Baik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Di beberapa wilayah laporan dari rapat Commander Calls yang kami lakukan tadi pagi muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan. Nah, ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 ya kepada PSI. Mereka akan mengawal para saksi kami dan kemudian berbagai potensi-potensi kecurangan juga sudah kami simulasikan. Crucial time-nya misalnya jam 12 ya ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Itu mereka berhak datang, kemudian dengan surat keterangan, maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari meminta masyarakat percaya komisi yang dipimpinnya bekerja sesuai aturan, profesional, dan selalu menjaga integritas serta netralitas, sehingga pemilu bisa dikawal secara jujur dan adil. Antisipasi mencegah kecurangan pemilu kerap dilontarkan sejumlah pihak, termasuk para capres dan cawapres. Mereka mengajak seluruh pendukungnya untuk mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Daftar pemilih tetap pemilu 2024 tercantum nama unik dengan 1 huruf pemirsa hingga sempat diragukan oleh panitia penyelenggara pemilu di Jepara, Jawa Tengah. Pihak penyelenggara pemilu melakukan cross-check ke pemilik nama dengan meminta bukti berupa kartu tanda penduduk serta kartu keluarga. Pria kelahiran desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah ini terbilang unik karena tidak tersusun dalam suku kata layaknya nama kebanyakan orang. Dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024, tertulis nama dengan hanya 1 huruf N. N terdaftar sebagai pemilih tetap di tempat pemungutan suara 24 Kelurahan Sambangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Nama N sempat mencuri perhatian penyelenggara pemilu hingga diragukan kebenarannya. N yang saat ini telah berdomisili di Kelurahan Sambangan sempat didatangi petugas pemutakhiran data pemilih guna memastikan kebenaran nama tersebut. Kepastian itu pun dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk serta kartu keluarga. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Yasmiatania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.